Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sobat-sobat pasar modal syariah. Ya, hari ini kita akan bicara tentang suatu yang baru, teman-teman semua, yaitu salah satu jenis reksadana, tapi reksadana ini spesial. Namanya adalah RDPT, Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas. Nah, dan bagaimana perannya reksadana RDPT ini untuk sektor real? Nah, sebelum saya mulai, teman-teman semua, mungkin teman-teman bisa kabarin nih sebenarnya dari mana saja nih teman-teman yang sekarang berada ini. Ada nggak ya yang dari luar Jawa nih? Saya pengen tahu. Boleh ditulis di komen dulu. Ya, ada teman-teman yang sudah mulai banyak join di sini. Hari ini nanti kita akan bergabung dengan teman-teman dari PNM Investment Management, salah satu perusahaan BUMN lah ya, manajer investasi BUMN yang memang mempunyai banyak ekspertis di produk reksadana RDPT ini. Ya, ada yang sudah bisa info dari mana saja nih? Berasal dari Kalimantan. Langsung Kalimantan, luar biasa. Salam kenal Mbak Jainun Scarlett. Ada yang lebih jauh dari Kalimantan, teman-teman semua? Wah, Bangka Belitung. Wah, Bangka Belitung ya. Harusnya nih bulan-bulan Juli nih ke Bangka Belitung nih enak nih. Cuma karena sekarang pandemi belum berani ke sana lagi nih. Ada lagi? Oh, dari mana saja ini? Teman-teman semua? Jakarta ada nggak Jakarta? Yang deket-deket aja dulu. Ya, mungkin saya akan coba dulu ya. Teman-teman undang teman-teman dari PNM. PNM. Ya, teman-teman ada yang sudah tahu belum yang namanya RDPT itu apa sih? Nah, ada yang dari Jakarta nih, Kalimantan Selatan. Skrip saya tentang saham syariah, Pak. Wah, keren. Ini dari Tangsel sudah ada juga. Nah, ada yang tahu nggak RDPT itu apa ya? Boleh di chat dulu nih kalau memang tahu nih teman-teman pengen tahu saya. Sebenarnya kita mau bahas apa hari ini tuh teman-teman sudah tahu cukup tahu nggak ya? Nah, belum tahu. Wah, sama banyak yang belum tahu nih RDPT ini. Ini RDPT salah satu produk reksadana. Rumah daging potong ternak. Iya, keren juga ini. Rumah daging potong ternak ya, keren juga ini ya. RDPT ini salah satu produk reksadana teman-teman, tapi yang spesial nih ini tidak main kayak kita-kita gini. Kan kalau kita-kita rata-rata apa namanya? Mainannya 100 ribuan, investasinya 500 ribuan, 1 jutaan. Kalau RDPT enggak, cukup banyak nih RDPT nih modal yang harus disiapkan. Tapi memang ternyata RDPT ini luar biasanya berkembang loh teman-teman. Ya, khususnya RDPT yang syariah. Ini sebenarnya saya masih menunggu teman-teman dari PNM, Investment Management. Halo Pak Syukri Ultari, salam kenal Pak Syukri. Eh, Ya, sambil menunggu kehadiran dari narasumber kita dari PNM Investment Management, mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan terkait dengan investasi secara umum lah, investasi syariah secara umum, silakan. Nanti saya coba akan bantu jawab ya teman-teman semua ya. Monggo, yang mau bertanya boleh di komen, boleh di
Q&A juga boleh, silakan. Secara umum nih, sebelum kita nanti fokus diskusi mengenai eh, RDPT, Reksadana Penyertaan Terbatas. Sambil juga kita menunggu. Yang mau bertanya silakan. Ada kendala nggak? Apa ada yang kena loss nih gara-gara pandemi kemarin ini? Atau malah jangan-jangan banyak yang cuan nih teman-teman nih. Kemarin cukup banyak tuh. Yang hari ini juga ada satu reksadana syariah yang cukup mencolok luar biasa naik kenceng nih. Ada yang tahu nggak ya? Hari ini tadi, hari ini nih, baru hari ini nih. Naik kencang luar biasa. Bitcoin haram atau bagaimana ya? Apa bedanya PPT dengan reksadana? Ya, nanti coba kita jawab ya, teman-teman. Kalau yang untuk Bitcoin, teman-teman, kita sudah pernah ada pembahasannya dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Teman-teman bisa lihat nih, bagaimana tanggapan dari DSN MUI terkait dengan Bitcoin ini. Ini Mbak Vela baru mau mulai tapi nggak tahu harus kemana. Wah, untuk reksadana syariah. Masa reksadana syariah nggak tahu Mbak? Kalau Mbaknya suka belanja online harusnya gampang. Karena sekarang di aplikasi-aplikasi belanja online tuh rata-rata sudah bisa jadi investasi di reksadana. Nah, tapi kalau teman Mbak Elanya mau investasinya saham, itu Mbak Ela harus punya rekening dulu, buka rekening dulu di eh, sistem online trading syariah. Di situ dulu baru nanti eh, bisa melakukan jual dan beli. Bagaimana resiko RDPT ya? Nanti kalau terkait RDPT langsung biar aja narasumbernya saja ya teman-teman ya. Nah ini yang saya yang umum-umum saja dulu, nanti biar nggak ngambil materinya dari narasumber. Coba ada yang tahu nggak hari ini ada loh satu saham lah ya, saham syariah yang naik kenceng nih hari ini. Ada yang tahu nggak apa? Mbak Vela udah buka rekening di IPOT kemarin Pak. Wah, keren. Tinggal nanya nih, coba tanya ke IPOT-nya, ikut aja materi-materi mingguan yang ada di IPOT tuh cukup banyak seingat saya. Sehingga nanti Mbaknya bisa lihat bagaimana cara belinya. Coba lihat kinerja reksadana syariah terbaik di mana ya. Oh, bisa teman-teman. Bisa di perusahaan di salah satu Upper juga bisa, Upper online juga bisa. Di sekuritas juga ada yang jadi agen penjual reksadana, di situ dicari aja. Contoh gampang, cobalah buka salah satu teman kita Bareksa lah, coba dibuka di situ, dicari mana yang performance-nya terbaik, kelihatan kok di sini. Kalau enggak lihat juga di Infovesta teman-teman, di Infovesta dilihat juga mana apa namanya reksadana syariah yang eh, di reksadana syariah yang terbaik juga ada di sana. Kalau reksadana syariah. Atau kalau teman-teman maunya detail, ada juga tuh. Buka aja Komtan, Investor Daily, Kompas, Kompas sih bukan ya, bukan ya, Kontan ya. Keingat saya Kontan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, di koran-koran itu harian, tiap hari ada nih teman-teman di sana. Saya lebih percaya emas dan apa itu? Emas dan perak, Pak, bukan uang hampa atau digital money. Ya, emas dan perak bukan mata uang saat ini ya teman-teman, dia bagian dari komoditi. Itu juga salah satu alternatif investasi juga. Eh, Salah satu investasi juga yang cukup menarik teman-teman. Karena memang rata-rata emas cenderung bisa mengalahkan inflasi lah ya. Cuma memang ada yang salah kaprah juga nih teman-teman. Katanya kalau investasi emas naik terus. Wah, padahal enggak juga. Investasi emas juga kadang-kadang turun loh teman-teman. Kemarin emas sempat di atas 1 juta. Nah, sekarang juga sudah mulai turun. Jadi semua investasi ya pasti ada risikonya. Tinggal kita lihat aja mana yang cocok buat kita. Saya coba baca nih. Eh, Friend dan Telkom, ya saham syariah yang cuan hari ini bukan ya?
kayaknya bukan deh. Nah, kayaknya Mas Akira Fikri ini rada bener nih kayaknya nih. Tapi saya bukan rekomendasi ya teman-teman, cuma contoh saja. Ada reksa apa namanya saham yang kencang hari ini. Bagaimana cara mengetahui saham yang baru IPO termasuk saham syariah? Oke. Nah, kalau ini teman-teman ini biasanya sudah ada di apa namanya di informasi di website juga ada. Pada saat di prospektusnya juga sudah ada bahwa dia menyatakan memang oh ini sudah termasuk saham syariah. Atau lihat juga teman-teman di websitenya OJK. Website OJK juga terlihat di situ ada siaran pers menyatakan saham apa gitu ya. Ini termasuk saham yang termasuk saham syariah. Jadi teman-teman bisa lihatnya banyak tempat teman-teman salah satunya di website OJK. Ya sekali-sekali berkunjunglah ke website OJK ya. Kalau sektor apa nih ya sebentar belum baca. Kalau sektor perbankan syariah yang cuannya bagus apa ya selain BRIS? Saya bukan rekomendasi saham teman-teman, biarlah teman-teman sekuritas nih yang punya rekomendasi silakan saja. Tapi yang jelas sektor finansial cukup menarik teman-teman. Hanya saja memang sektor finansial ini bukan sektor defensif ya teman-teman ya. Ini ya siklikal juga kategorinya. Tergantung pada kondisi dari bisnis perbankannya seperti apa. Apakah RDPT ada yang dijual melalui aplikasi? Wah, RDPT itu karena memang sifatnya terbatas kan judulnya ya, reksadana penyertaan terbatas ya teman-teman ya. Jadi memang terbatas. Spesialnya apa nanti biar dibahas aja ya sama teman-teman dari PNM. Ini sekarang sudah ada nih teman-teman dari PNM. Saya coba hubungi teman-teman dari PNM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ini sudah ada sekarang Pak Dr. Bambang Siswaji. Beliau merupakan Direktur Utama PT PNM Investment Management. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Pak Andri Wicaksono dan teman-teman semua. Ya Pak, semoga semua teman-teman di PNM juga sehat walafiat Pak, karena sekarang sehat ini cukup mahal harganya nih Pak. Amin, amin. Doa yang sama buat Pak Andri dan juga pemirsa dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, amin. Ya nih, kita santai aja mungkin nih Pak, mau diskusi nih Pak terkait dengan RDPT nih, karena RDPT ini benda yang spesial. Saya tadi selalu bilang ke teman-teman ini produk yang spesial, beda lah sama buat investor kayak saya gini Pak, yang mainannya 100 ribuan kan begitu ya Pak ya. Ini spesial, tapi memang kita perlu juga nih ternyata secara perkembangan juga luar biasa ya Pak ya. Nah kalau saya lihat tadi data di PNM saja Pak, ternyata lebih dari 50% dari AUM ya Pak ya, AUM RDPT yang ada di PNM ternyata syariah ya Pak ya. Betul Pak Andri. Wah keren juga nih, saya baru tahu terus terang nih Pak, karena memang RDPT ini tidak sembarangan ya cara belinya ya Pak ya. Mungkin ini kali Pak, apa namanya kalau boleh sharing sedikit Pak, mungkin boleh nggak Bapak jelasin sedikit ya, sesimpel aja RDPT itu apa sih Pak yang syariah, buat teman-teman biar tahu juga nih Pak. Oke, Pak Andri itu memang merendah, jadi low profile, high profit nih kayaknya. Oke, tapi nggak apa-apa karena ini kan ada teman-teman dari seluruh Indonesia dengan berbagai apa namanya kondisi dan background. Jadi mungkin nggak apa-apa kita bicarakan apa itu reksadana syariah penyertaan terbatas. Yang pertama tentu ini adalah reksadana. Yang kedua ada unsur syariah. Yang ketiga ada unsur penyertaan terbatas. Nah, kalau reksadana kan teman-teman juga tahu lah, reksadana itu adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan oleh manajer investasi pada suatu portfolio efek. Itu udah pasti teman-teman tahu reksadana. Sementara reksadana syariah adalah
reksadana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi kalau reksadana syariah penyertaan terbatas, bedanya ini adalah reksadana yang hanya boleh ditawarkan kepada pemodal profesional dari sisi investornya, dan investasinya oleh MI adalah kepada portfolio efek yang berbasis kegiatan sektor real. Jadi paling tidak ciri khasnya adalah dua itu. Dari sisi portfolio efeknya itu harus berbasis sektor real, sementara dari investornya dia harus investor atau pemodal profesional. Oh, jadi Nah, pemodalnya profesional ya Pak ya? Bukan betul. seperti saya gini berarti Pak ya? Itu berarti ada batasan limitnya dong Pak ya? Nah, persis sekali. Jadi Pak Andri itu super profesional sudah. Karena secara umum profesional itu didefinisikan sebagai investor yang bisa melakukan evaluasi terhadap prospek dari sektor real, dari underlying effect itu, sehingga mengerti resikonya. Dan nanti Hmm. secara administratif dibuktikan dengan suatu surat pernyataan. Dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah pemodal profesional. Artinya dia sudah membaca info memo, sudah menganalisis prospeknya, sehingga tidak hanya rely on manajer investasi assessment-nya itu saja. Jadi dia harus ikut mengevaluasi sendiri. Nah, Hmm. kemudian pemodal profesional itu juga dikaitkan dengan jumlah penyertaan minimalnya. Jadi unit penyertaan minimal untuk RDPT itu saat ini adalah 1 miliar dan tidak boleh urunan Pak Andre. Jadi Hmm. misalnya ada Jadi 10 harus orang satu 100 orang yang juta, 1 miliar minimal gitu ya Pak ya? betul. Nah, tapi saya pikir kan makin ke sini kan juga quote unquote ada inflasi, sehingga 1 miliar mungkin banyak teman-teman kita yang sudah lebih dari itu investasinya. Mungkin Betul sebagian betul. bisa dialokasikan untuk RDPT. Nah, mungkin juga tadi disebut sektor real. Apa itu sektor real? Maka sesuai POJK, sektor real adalah kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa di sektor real, termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka produksi barang dan atau modal kerja dari kegiatan tersebut. Jadi Hmm. kenyataannya definisi ini sebetulnya cukup luas dan fleksibel. Betul Nah, itu betul. mungkin Berarti sekedar gini ya gambaran. Pak Bambang. Kalau misalnya di reksadana biasa gitu ya Pak ya. Kalau itu berarti investasikan ke portofolio efek ya Pak ya. Betul. Nah, kalau yang ini selain portofolio efek bisa langsung masuk ke sektoril gitu Pak ya. Misalnya ada perusahaan yang lagi kira-kira prospek, teman-teman MI membeli itu kemudian dibesarkan, seperti itu bisa ya? Mungkin nggak nih Pak ya? Betul. Nah, jadi kalau misalnya reksadana fixed income itu kan kita membeli saham yang sudah listed di bursa, membeli bonds atau obligasi yang listed di bursa. Nah, kalau Hmm. RDPT itu boleh berinvestasi kepada efek bersifat utang untuk perusahaan yang belum listed. Jadi penerbitan dari surat utang perusahaan tersebut tidak harus berupa penawaran umum. Jadi Hmm. boleh berupa penawaran terbatas untuk efeknya, misalnya untuk MTN atau MTN Syariah atau Sukuk. Nah, demikian juga RDPT bisa berinvestasi pada efek ekuitas bagi perusahaan yang belum listed, seperti yang tadi Pak Hmm. Andre katakan. Nah, tetapi kebanyakan sekarang yang setahu saya RDPT itu mayoritas berinvestasi pada efek bersifat utang. Jadi Hmm. lebih bisa predictable, dan efek bersifat utang itu catatannya adalah harus yang langsung untuk membiayai suatu proyek sektorial. Jadi Hmm. misalnya saja membangun hotel misalnya, atau misalnya saja membangun perumahan sederhana masyarakat berpenghasilan rendah, atau misalnya ada juga
membangun power plant. Nah, jadi sewaktu ditawarkan kepada investor, maka dalam info memo itu sudah disebutkan nanti tujuan penggunaan dananya atas penerbitan efek bersifat utang oleh emiten itu akan digunakan untuk apa. Nah, itu jadi Sudah ditetapkan di depan ya Pak ya? persis. Nah, gambaran singkatnya seperti itu, Mas Andri. Iya ya, berarti kan tadi kalau dilihat kan berarti langsung masuk ke sektor real ya Pak ya. Memang kalau ngomongin resiko juga cukup besar berarti resikonya ya Pak. Makanya ini hanya diperuntukkan untuk investor profesional yang memang tahu. Nah kalau boleh tahu Pak, tadi ngomong resikonya ya Pak. Kalau returnnya, cuannya oke nggak tuh Pak ya? Nah, memang kalau kita lihat ini ada sejumlah perbedaan antara reksadana penyertaan terbatas ini dengan sebut saja reksadana open end atau misalnya yang mendekati adalah reksadana fixed income. Iya. Jadi, tetapi sebelum resiko, saya mungkin ingin juga sampaikan ya bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar dan mungkin itu bisa memberikan kepuasan bagi investor karena kita tahu apabila kita berinvestasi kepada reksadana penyertaan terbatas ini seperti yang tadi Hmm. disampaikan bahwa sudah jelas penggunaan dananya itu untuk sektor real apa, untuk proyek apa kasarnya, maka kita langsung tahu wah uang kita ini ikut berkontribusi untuk membangun apa gitu. Ya misalnya untuk membangun pabrik, wah itu pabrik itu sebagian ada dana kita gitu ya, walaupun mungkin 1 miliar, Iya. 2 miliar. Terlihat Nah ya Pak ya? betul, Terlihat ya Pak ya? Langsung terlihat ya? betul terlihat dan kita yakin secara ekonomi kan adanya pembangunan sektor real itu memberikan multiplier efek ya. Jadi memang RDPT ini akan membantu pendanaan pembangunan sektor real yang diharapkan ada multiplier efeknya untuk ekonomi. Berbeda barangkali dengan satu penggunaan dana yang bisa bersifat refinancing. Jadi untuk RDPT Iya. ini tidak bisa untuk refinancing, Mas Andri. Nah, Hmm. tetapi betul Mas Andri konsekuensinya karena RDPT ini diinvestasikan kepada suatu proyek tertentu, maka ada konsekuensi terhadap risiko. Berbeda dengan satu reksadana open end fixed income misalnya, di mana diversifikasi bisa dikelola secara quote unquote optimal gitu, maka untuk RDPT ini diversifikasinya tidak seleluasa di reksadana pendapatan tetap. Karena proyeknya udah spesifik, mungkin bisa Sudah satu, dua, tiga ditentukan di depan proyek. ya Pak ya? Iya. Betul, walaupun boleh tidak hanya satu proyek, bisa juga beberapa proyek, tetapi artinya tidak mudah untuk disesuaikan kembali, direbalancing, dan lain-lain. Nah, karena itu, untuk menyangkut risiko ini, dari awal investor harus mencermati benar proyek ini Hmm. risikonya bagaimana, prospeknya bagaimana. Dan apabila suatu saat RDPT akan menambah penyertaannya atau investasinya kepada suatu proyek sektor real baru, maka investor itu harus setuju 100% relatively gitu. Hmm. Jadi kontrol risiko itu ada di investor Iya, karena iya. investor yang mengendalikan atau menyetujui jika ada penambahan efek. Nah, itu dari sisi risikonya memang beda karena itu harus dicermati prospeknya dan risikonya dari proyek itu. Nah, tetapi secara benefit juga berbeda karena ini eh, efeknya, underlying efeknya kenyataannya banyakkan tidak dilakukan penawaran umum dan juga RDPT-nya ini bersifat closed end, tidak seperti Hmm. open end yang bisa keluar masuk kapan saja, maka biasanya RDPT memberikan premium untuk liquidity. Hmm. Karena ini kan tidak liquid seperti halnya reksadana open end. Jadi biasanya returnnya cenderung lebih tinggi dari reksadana fixed income, apalagi reksadana pasar uang. Tapi lagi-lagi ini adalah apa namanya estimasi atau Estimasi kebiasaannya ya Pak ya, ya? bukan sebuah janji ini. Oh jadi berarti dari pernyataan Pak Bambang ini sudah bisa menjawab pertanyaan Mas Melo Pak. Apakah RDPT bisa dijual setiap saat? Jawabannya tidak Mbak.
Tidak, kenapa? Karena ini sifatnya close end, jadi ada waktu-waktu tertentu yang bisa keluar masuk gitu ya Pak Bambang ya. Persis banget. Nah, tetapi jangan juga khawatir banget-banget karena masih ada solusi jika suatu saat investor membutuhkan likuiditas. Solusi yang disediakan oleh POJK adalah dengan melakukan switching. Hmm, Jadi, biasanya MI itu tidak dilarang untuk mencarikan calon investor baru yang akan partner menggantikan baru ya. posisi, ya, menggantikan posisi dari investor lama yang somehow membutuhkan likuiditas sehingga ingin menjual unit penyertaannya di suatu RDPT. Betul betul. Jadi tinggal diganti teman-teman. Kalau misalnya mau butuh kita likuiditas, tinggal bisa menghubungi manajer investasi. Tolong dong cariin pengganti saya, gitu bisa ya Pak ya. Betul. Karena Dan memang ini pada teman-teman RDPT ini jumlah investornya dibatasin ya Pak Bambang ya. Eh, Nah, memang Pak Andri pada POJK yang dulu itu dibatasi sesuai namanya adalah penyertaan terbatas sesuai ketentuan hmm, pasar modal. Tetapi sekarang di POJK 34 2019 itu sebetulnya walaupun namanya terbatas tetapi tapi untuk dibebaskan. penawarannya itu boleh penawaran umum Pak Andri. Jadi bisa Hmm, juga lebih dari 50 lebih dari pembelinya 50 berarti bisa ya Pak ya. bisa, tetapi masih ada sifat terbatasnya yaitu untuk waktunya misalnya. Waktunya itu Baik. dibatasi. Ya, untuk penyerahan surat minatnya. Jadi tidak bisa beli anytime seperti halnya reksadana open end. Yang Ya, bisa untuk periode berikutnya hanyalah switching tadi, tidak bisa apa subscription lagi gitu. semudah reksadana biasa yang kemudian bisa beli, bisa jual, bisa beli, bisa jual gitu ya Pak ya. Persis. Pak Bambang boleh di-share juga nggak Pak? Bagaimana nih Pak perkembangan dari RDPT Syariah yang ada di PNM nih Pak? Nah, betul. Jadi memang apabila kita melihat perkembangan EDPT dengan proksi yang ada di PNM Investment Management, ini perkembangannya menjanjikan. Jadi dalam waktu kurang dari 5 tahun, dari 2016 sampai 2001 Mei ini, pertumbuhan reksadana penyertaan terbatas di PNM itu sudah tumbuh lebih dari 3 kali. Uh, Jadi di akhir 300%. 2016, ya Pak, Iya, 300% naiknya Pak. betul, dari Uh, 2,4 triliun di akhir 2016 menjadi 8,1 triliun. hmm. Dan yang menarik juga, tadi Pak Andri sudah sempat ngintip data kami, lebih dari 50% berskema syariah. Nah, sebetulnya Pak Andri, kalau bicara tentang perkembangan RDPT ini, kami bahkan melihat potensinya masih bisa lebih berkembang lebih pesat lagi. Karena seperti yang ada dalam tema di IG Live ini, RDPT ini relatif cocok untuk mendukung pendanaan infrastruktur selain sektor real. Nah, tentu teman-teman mafhum kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah diketahui masih sangat besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang potensial bisa diraih oleh bangsa Indonesia. Nah, kebutuhan pendanaan infrastruktur yang super besar itu tentunya membutuhkan partisipasi dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, Swasta ya termasuk Pak ya. dari pasar modal. Betul, nah salah satunya adalah dari produk reksadana penyertaan terbatas ini, karena sebetulnya skemanya sesuai ketentuan cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Hmm. Tapi memang ada sesuatu hal yang menarik teman-teman dari RDPT ini. Jadi teman-teman kalau dari RDPT ini udah tahu pembangunan misalnya apapun lah terkait dengan infrastruktur itu kita bisa lihat teman-teman. Dan kita bisa tahu, oh ternyata gua ini udah kontribusi nih untuk pembangunan ini. Jadi tuh ngerasa memilikinya gede gitu ya Pak ya. Sehingga Betul. sehingga kita ngerasa bangga nih, langsung dampak kita investasi ini langsung kerasa untuk pembangunan sektor real. Itu sebenarnya
keren dari ini. Dan juga tadi selalu ada yang menarik dari Pak Bambang nih, memang secara risiko ada agak sedikit tinggi gitu ya Pak ya, tapi sebenarnya ternyata juga memberikan return yang lebih tinggi juga ternyata, karena memang banyak berinvestasinya pada efek fixed income yang non IPO gitu ya Pak ya, sehingga Betul. perusahaan-perusahaan bisa memberikan return lebih tinggi, sehingga ini menarik teman-teman seperti itu. Ya, kalau bedanya ya Pak, bedanya RDPT yang syariah dengan yang konvensional itu apa ya Pak? Secara umum Pak. Iya, memang RD atau reksadana syariah penyertaan terbatas kan secara ketentuan adalah RDPT yang memenuhi atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hmm. Nah, tentu yang paling menonjol adalah akad dari underlying efeknya. Nah, secara umum akad dari underlying efek itu biasanya bisa berupa ijaro, mudaroba maupun wakalah. Nah, jadi yang diterima oleh RDPT dan kemudian diteruskan kepada investor dari efek tersebut adalah berupa bagi hasil, margin atau sewa. Jadi bukan bunga atau kupon ataupun Hmm. RDPT seperti halnya di RDPT konvensional. Nah, secara proses tentu harus ada opini kesesuaian syariah. Ini ada dua level. Di emiten, kesesuaian syariah itu harus disahkan atau dikeluarkan atau diterbitkan oleh yang namanya tenaga ahli syariah yang harus bersertifikat ahli syariah pasar modal. Hmm. Kemudian setelah dari emiten efeknya mendapatkan opini kesesuaian syariah, maka di level MI untuk membentuk reksadana syariah penyertaan terbatasnya juga membutuhkan opini kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah. Hmm. Jadi Tentu double ya Pak ya. ya, untuk mendapatkan opini itu, maka sektor usaha yang kita biayai tentunya adalah sektor usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ya Hmm. halal dan lain-lain gitu ya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oh, jadi secara keseluruhan RDPT Syariah itu adalah RDPT yang mana segala aspeknya sesuai syariah gitu ya Pak ya. Termasuk tadi berarti proyeknya juga harus tidak boleh bertentangan dengan syariah gitu ya Pak ya. Persis, persis. Jadi teman-teman kalau mau berinvestasi di reksadana reksadana RDPT Syariah tidak hanya terjamin kesariahan bidang usahanya, nah tapi juga ternyata ada dari yang namanya manajer investasi juga ada screening dari DPS-nya. Sehingga tadi double screening teman-teman. Dan ini jadi lebih lebih nyaman kita berinvestasi secara syariah. Walaupun juga memang risiko lebih tinggi dikit, tapi ternyata walaupun syariah juga ternyata returnnya juga lebih baik teman-temannya. Ya ini yang perlu jadi apa namanya menarik nih buat kita nih. Mohon maaf nih teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung masuk ke Q&A ya, atau di komen juga boleh, nanti saya coba baca. Ya, Ya, nah tadi Pak, kalau boleh tahu Pak, eh, yang sudah ada nih, terutama di PNM lah ya Pak, underlying asetnya tuh apa aja ya Pak? Misalnya bisnisnya apa saja yang sudah dilakukan untuk RDPT Syariah ini Pak? baik. Ya, ada banyak contohnya, tetapi yang utama misalnya ada reksadana syariah penyertaan terbatas dengan underlying efek sukuk mudaroba, di mana sukuk itu dibeli oleh RSPT, diterbitkan oleh emiten, kemudian uangnya oleh emiten digunakan untuk disalurkan sebagai pembiayaan mikro. Jadi Hmm. ya pembiayaan yang sangat kecil-kecil tersebar luas ke banyak sekali jutaan penerima pinjaman atau pembiayaannya, sehingga di level emiten itu sangat terdiversifikasi. Itu adalah yang terkait dengan sektor real tetapi pemberian modal kerja terhadap usaha mikro. Jadi itu masih memenuhi definisi
sektor real. Nah, ini cukup memiliki nilai sosial karena di ujungnya emiten itu adalah memberikan dukungan permodalan kepada ibu-ibu yang memiliki usaha-usaha sangat mikro. Jadi sangat kecil jumlahnya dan jumlah pembiayaannya sangat kecil, tetapi jumlah penerima pinjamannya sangat besar. Jadi sangat well diversified. Itu satu. Contoh yang lain, kami juga cukup signifikan mendukung pendanaan usaha berorientasi ekspor dari suatu PT yang bersifat atau yang bergerak di perkebunan yang semula hanya atau lebih banyak mengekspor produknya atau menjual produknya dalam bentuk CPO, crude palm oil, tetapi kemudian untuk meningkatkan nilai tambah, perusahaan tersebut membangun pabrik olein atau pabrik minyak goreng sehingga terjadi hilirisasi, dan karena itu butuh dukungan investasi dan modal kerja, dan itu dibiayai dengan reksadana syariah penyertaan terbatas yang membeli efek yang skemanya adalah ijaro. Kalau yang pertama tadi berarti sukuk mudarobah itu lembaga keuangan ya Pak biasanya Pak. Betul. Hmm. Ya jadi teman-teman mungkin hebatnya salah satu contoh kalau kita berinvestasi di RDPT Syariah ini, kalau tadi Pak Bambang share itu adalah salah satunya adalah untuk melakukan pembiayaan mikro yang kecil-kecil banget itu. Jadi ada lembaga keuangan syariah menerbitkan sukuk gitu ya, sukuk mudharabah, kemudian sukuk mudharabah tadi dibiayai atau dibeli oleh RDPT. Nah, secara nggak langsung itu investor RDPT sudah menjadi membantu lembaga jasa keuangan tadi melakukan pembiayaan kepada UMKM yang mungkin ya 3 jutaan, 5 jutaan, dan itu tersebar ke banyak macam-macam. Sehingga secara nggak langsung teman-teman dengan berinvestasi kita di RDPT Syariah itu kita sudah memberikan bantuan pembiayaan yang berbasis syariah kepada UMKM kecil ya Pak ya. Seperti itu ya berarti Pak Betul. ya. Ini Betul. menarik Jadi banget ini kalau sebenarnya. persis, kalau teman-teman tentu sering dengar atau tertarik pada ESG ya, Iya environmental, betul. social and governance investment. Nah, ini termasuk yang mengarah kepada social investment. Iya ya betul. Ini ada yang bertanya sedikit Pak. Sektor real itu tadi kan contohnya pembiayaan ya Pak ya. Kemudian tadi ada CPO ya Pak ya. Kalau tadi Betul. ada apakah restoran atau rumah makan termasuk sektor real ya Pak? Termasuk Pak, Oh kami termasuk. juga kami juga ada membiayai perusahaan yang bergerak katakanlah di sektor perdagangan, dan kebetulan seingat saya akadnya itu wakalah. Oh wakalah. Oke. Dan Nah, jadi itu di bagian perdagangan ya Pak ya? perdagangan. Nah, tetapi sebetulnya akad itu bisa kita tentukan setelah kita melihat nanti pola dari bisnis itu. Jadi untuk restoran juga nanti kita lihat kebutuhannya untuk apa, kemudian bisnis modelnya seperti apa, aset yang ada apa, sehingga nanti kita bisa tentukan skema akad yang paling tepat itu seperti apa gitu. Jadi kalau diilustrasikan Pak, misalnya nih saya punya usaha lah ya, misalnya usaha rumah makan gitu ya Pak, restoran yang lumayan lah misalnya cukup cukup enak gitu ya Pak ya. Dan kemudian membutuhkan penambahan usaha atau penambahan modal untuk pengembangan usaha juga bisa berarti ya Pak. Menerbitkan sukuk lah ya. Nah, kemudian nanti sukuknya itu dibeli oleh RDPT seperti itu ya Pak ya. Bisa, misalnya Pak Andre akan mengembangkan rantai outlet restoran misalnya, itu bisa. Betul. Ya, Oke, jadi ini sebagai solusi nih teman-teman, terutama para pengusaha ini, ternyata kalau pengusaha rata-rata kalau mau butuh pengembangan modal kan lewat bank ya biasanya ya, pinjam ke bank. Nah ternyata ini ada alternatif yang lain nih teman-teman, yaitu melalui kerjasama dengan manajer investasi, melalui RDPT juga bisa nih, karena bisa langsung sektor real ya Pak ya. Pak kalau boleh tahu ini kalau buat pengusaha nih Pak, pengusaha yang membutuhkan permodalan tadi,
kan ada beberapa alternatif Pak, bisa lewat bank, bisa dia chip in duit sendiri, bisa lewat RDPT. Ini kira-kira untuk RDPT ini menariknya apa ya Pak ya? Selling Nah, point-nya apa kira-kira ya Pak? ya kalau kita bicara realitas yang ada di lapangan, biasanya skema RDPT itu dilihat lebih fleksibel dalam pengelolaan likuiditas emiten karena Hmm, biasanya atau kebanyakan itu pembayaran pokoknya itu bersifat apa namanya, bersifat bullet payment di belakang. Jadi hmm, sama-sama bisa mengakses pendanaan, tetapi kita tahu biasanya kalau dari bank itu, misalnya kita investasi 3 tahun, mungkin setiap bulan harus mengangsur selain apa namanya, selain ya bagi konvensionalnya hasilnya. bunga atau imbal hasilnya gitu marginnya, tetapi juga ada porsi pokok. Nah, Hmm, tetapi kalau dari RDPT ini selain bisa di itu belakang. lebih luas alternatif pendanaannya, tetapi yang lebih sering dirasakan manfaatnya adalah karena tidak harus membayar pokok setiap bulan. Dan biasanya bagi hasilnya pun dibayarkannya kebanyakan itu setiap 3 bulan, walaupun ada juga yang Hmm. setiap 6 bulan. Jadi Dan lebih 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 fleksibel ya buat buat pengusaha gitu ya karena bayar pokoknya di belakang aja gitu ya Pak ya. Bisa diputar. betul, secara umum biasanya begitu pada prakteknya. Nah, selain itu memang ya mungkin teman-teman juga tahu karena biasanya fundraising dari pasar modal kan nilainya relatif tinggi barangkali ya. Nah, apabila memang nilainya relatif tinggi sehingga layak untuk dibiayai dengan pasar modal ini, maka secara umum terbuka peluang untuk cost of fund-nya itu secara total lebih lebih rendah, lebih efisien daripada kalau melakukan funding di perbankan. Tetapi ini tentu akan sangat tergantung kepada prospek dan risiko dari emiten itu yang dipersepsikan oleh investor. Hmm. Pak Bambang nih, punten ada yang bertanya juga nih dari Baik. Mas Santiko Raharjo. Bagaimana cara membeli RDPT, Pak? Dan bagaimana mengetahui adanya emiten RDPT? Nah, ini menarik nih buat teman-teman di Kayaknya PNMDM. udah langsung mau eksekusi nih, Pak. Itu sekaligus kalau nggak salah, tadi saya ikut mendengar ada pertanyaan apakah sudah ada RDPT yang ditawarkan dengan aplikasi. Iya, Ya, betul. ya. Jadi memang sejauh ini, setahu saya, RDPT belum ada yang ditawarkan melalui aplikasi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ke depan, mengingat sesuai POJK yang terbaru, RDPT juga bisa dijual dengan penawaran umum. Tetapi Hmm. memang kalau sekarang itu karena kita itu memenuhi aturan bahwa investor yang ditawari adalah investor profesional, maka biasanya kami melakukan target selection. Jadi tidak penawaran yang ke sembarang orang. Nah, biasanya kita sudah pilih dulu bahwa memang kira-kira target itu adalah investor profesional biar kita tidak salah. Nah, apabila ada calon investor yang kira-kira tertarik untuk melakukan pembelian atau penempatan dana pada RDPT, kami akan sangat senang kalau kami bisa kenal, bisa ketemu, sehingga ketika kami akan melakukan launching atau penerbitan produk ini, tentu jauh-jauh hari kami sudah infokan. Dan begitu kami Hmm. infokan, biasanya awal-awal banget kita berikan teaser, kami berikan teaser, jadi semacam resume tentang perusahaan emiten itu. Tetapi sepanjang waktu ketika data-datanya sudah lengkap, kami akan melakukan penawaran umum dengan info memo seperti halnya prospektus dengan data-data yang lengkap dan komprehensif. Bagaimana analisis manajer investasi terhadap emiten itu, terhadap struktur produknya atau struktur efeknya, apa prospek kedepannya, apa resikonya dan lain-lain,
sehingga calon investor ini bisa menilai resiko beserta prospek return dan manfaat-manfaat yang lain. Oke, oke. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang berminat nih Pak, misalnya nih ada yang berminat untuk mencari RDPT yang di PNM gitu Pak, itu apa yang harus dilakukan Pak? Menghubungi PNM atau seperti apa Pak? Ya, Biar dapat sebetulnya infonya. kami juga semangat untuk menghubungi beliau. Tetapi untuk Hmm. saat ini karena saya belum tahu nomor HP-nya, jadi mungkin bisa dicatat nomor HP-nya PNNIM itu 0819 19 si Saya catat jago. dulu. Ya, 0819 19 lagi 19 si jago 5174 517460. 60. Jadi 6 huruf terakhir, 6 angka terakhir bisa dibaca si jago. Si jago. Oh iya, canggih juga ini. 0819 19517460 begitu ya Pak ya. Ya, alias dibaca ini Pak, si jago. Oh iya. Ini teman-teman saya juga ada sudah ketik itu nomor telepon dari PNM nih. Jadi teman-teman yang memang berminat untuk mencari-cari produk dari RDPT Syariah bisa menghubungi PNM sehingga nanti bisa akan diinformasikan kalau ada ya Pak ya. Kalau pas waktu akan ada launching, diinformasikan info memonya atau semacam prospektus teman-teman. Jadi teman-teman akan di-share bagaimana prospek usaha ini, proyek RDPT ini, proyeknya apa saja. Ada jangka waktunya ya Pak, berarti? Betul. Nah, jadi biasanya untuk RDPT itu kami terbitkan kalau jangka waktu produk RDPT-nya bisa panjang, tetapi karena produk ini bisa dibubarkan begitu efek yang terakhir jatuh tempo, maka realisasinya Hmm. biasanya produk dibubarkan sesuai dengan umur terpanjang dari efeknya. Nah, untuk efeknya itu Oke, sendiri biasanya kami selalu lebih dari 1 tahun. Karena ya kita tahu kalau lebih dari 1 tahun kan rezim pajaknya berbeda. Dan kalau betul. kita bicara yang paling banyak diminati oleh investor saat ini adalah jangka waktunya 3 tahun. Tetapi ada juga yang 2 tahun atau sebagian juga ada yang sampai 5 tahun. Tergantung pada proyeknya ya biasanya Pak. Misalnya ada 3 proyek, kita cari proyek yang terpanjang. Nah itulah umur dari RDPT-nya seperti itu ya Pak ya. Betul, walaupun itu bisa saja nanti penerbitannya bersifat serial atau bertahap, sehingga Ya betul betul. ya jatuh temponya pun bisa bertahap juga sesuai jatuh tempo dari si efek yang bersifat serial atau bertahap itu. Oke, berarti ini sebenarnya bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Suci. Eh, bisa redemption kapan aja ya Pak? Kalau di RDPT misalnya lagi BU gitu Pak. Ya, betul, karena tadi mengikuti jatuh temponya efek, jadi dan bersifat close end, maka itu tidak bisa redemption kapan saja. Tetapi apabila investor sedang BU atau membutuhkan cash inflow, likuiditasnya, maka biasanya dibantu dengan proses switching. Jadi bisa dicarikan investor lain yang Pengganti ya. ya betul. Jadi teman-teman kalau udah BU banget, bisalah hubungi PNM lagi. Nanti akan dibantu dicarikan jodohnya lah, pengganti dari investornya. Seperti itu Betul. teman. Jadi masih tetap ada solusi buat teman-teman berinvestasi di reksadana RDPT ini. Mungkin ada sedikit pengulangan nih Pak, ada yang serius banget nih Pak, ada yang tanya apa saja Pak kriteria dari investor profesional itu Pak. Tadi sebenarnya sudah disampaikan ya Pak, tapi semangat nih Pak. Ya, jadi secara umum eh, ketentuannya investor profesional adalah investor yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisa risiko dari prospek yang akan dibiayai atau dari emiten tersebut.
dan secara finansial dia bisa membeli minimal investasi sebesar 1 miliar rupiah untuk saat ini. Ya, itu berarti sudah menjawab pertanyaan Mas Santiko Raharjo. Jadi, kalau mau berinvestasi di RDPT, harus bisa menganalisa resiko atas suatu proyeknya. Dan yang kedua, minimal investasinya 1 miliar, Mas. Jadi kalau sudah memenuhi itu, nanti harus ada surat pernyataan gitu ya, Pak ya. Surat Persis. pernyataan, baru nanti teman-teman boleh menjadi investor dari RDPT. Ah, ini Pak, karena banyak yang berminat nih Pak, kira-kira apa sih Pak potensi dan tantangan dari investasi di RDPT ini Pak? Ya, jadi kalau potensinya saya meyakini akan terus berkembang sebagai alternatif investment. Seperti halnya juga ini tren di negara-negara yang sudah lebih maju dalam hal perkembangan pasar modal. Eh, Kenapa potensi itu masih tinggi untuk berkembang? Pertama, karena seperti yang saya singgung tadi, kita infrastruktur yang perlu dibangun itu masih banyak. Hmm. Kemudian secara umum GDP kita juga tumbuh masih relatif lebih tinggi dibanding negara-negara yang lebih maju, sehingga pasti dibutuhkan investasi yang apa namanya mendukung di balik GDP itu. Tentu barangkali ya kalau kita bicara pandemi ini mungkin situasinya berbeda, tetapi saya yakin nanti pasti akan ada apa titik terang di setiap malam, kan pasti akan ada fajar, sehingga pandemi ini juga pasti akan ada recovery, sehingga di situ nanti tetap akan bangkit lagi untuk investasi sektor real. Tetapi walaupun pandemi, sebetulnya investasi infrastruktur itu masih sangat diperlukan, sehingga apabila ada pendanaan yang bisa digalang untuk mendukung pembangunan infrastruktur, maka itu masih terbuka luas. Nah, selain itu karena kita tahu bahwa selama ini return dari RDPT ini relatif di atas deposito perbankan, atau bahkan seringnya itu di atas reksadana pendapatan tetap, maka kami meyakini bahwa semakin banyak investor yang sudah mengenal RDPT ini, maka akan lebih banyak investor yang tertarik untuk investasi di RDPT ini. Dan ada juga data-data bahwa khususnya untuk reksadana syariah penyertaan terbatas ini juga akan apa namanya berkorelasi dengan pertumbuhan pasar modal syariah atau investasi syariah yang cenderung meningkat, sehingga tentu sebagian dari pasar modal syariah ini komposisinya adalah RDSPT. Seperti yang kami alami sendiri, bagaimana porsi reksadana syariah kami menjadi relatif dominan, termasuk antara lain karena adanya penerbitan RDSPT ini, Pak. Wah, berarti keren ya Pak. Pak, tadi Bapak udah nyebut nyebut di atas deposito, di atas pernyataan tempat. Boleh nggak sih Pak dikasih range-nya Pak? Biar teman-teman nih lebih real nih Pak. Oke, jadi memang untuk gambarannya ya kita bisa bisa merujuk kepada eh, Indonesian Pricing Bond Agency, Indonesian IBPA Bond ya Pak. Pricing Agency, ke IBPA. Nah, eh, dari IBPA itu kita tidak akan jauh, tetapi biasanya apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang baru akan ada preminya. Hmm. Nah, sebetulnya obligasi kan juga cenderung mengikuti IBPA, tetapi sampai sejauh ini RDPT itu masih menikmati insentif pajak yang lebih rendah daripada apabila obligasi langsung dibeli oleh investor. Jadi memang Hmm. sesungguhnya returnnya lebih tinggi dibanding apabila investor yang memang menanggung pajak, ya, selain kayak dana pensiun begitu, apabila investor tersebut membeli secara langsung obligasi, karena memang RDPT ini mendapatkan insentif pajak selain biasanya atau seringnya ada premium dari emitennya. Nah, Oh, kalau jadi ada dua poin ya Pak. Yang pertama tadi dapat keringanan pajak untuk RDPT.
Yang kedua dari emitennya itu kadang-kadang suka ngasih lebih premium returnnya gitu ya Pak ya. Betul, dibanding obligasi. Karena Hmm, emiten sadar bahwa investor tidak bisa menjual anytime RDPT ini. Sehingga atas illiquidity, atas ketidaklikwidannya tambahin bonus secara ya. betul. Iya iya Pak, ini menarik banget ini Pak. Namun demikian nih Pak, saya lihat ini udah waktunya 4:56 nih Pak. Jadi tinggal 3-4 menit lagi kita harus mengakhiri kegiatan ini. Mungkin ini Pak, ada closing statement dari Bapak bagaimana nih buat pesan-pesan buat tips para investor-investor muda untuk berani mencoba produk yang RDPT juga nih Pak. Atau jangan-jangan nggak cocok nih Pak produk RDPT buat teman-teman investor muda nih Pak. Atau seperti apa Pak? Ya, jadi sebetulnya bisa cocok saja selama memenuhi tadi Pak definisi pemodal profesional. Profesional tadi ya. Ya, saya juga melihat di lingkungan tertentu investor-investor muda sebetulnya secara jumlah investasinya banyak yang sudah melebihi sebut saja 1 miliar gitu Satu ya. miliar ya. Ya, nah tinggal adalah masalah mungkin apa namanya keterbiasaan atau pengenalan. Kalau tidak kenal tidak sayang, kalau sudah kenal sudah sayang. Jadi kami juga pengalaman kami di PNMIM, investor-investor yang semula tidak terbiasa dengan RDPT atau RDSPT ini, setelah merasakan RDPT dan RDSPT ini, kemudian juga ketagihan. Jadi mungkin sekedar Hmm. info nih Pak Andre, walaupun kami menerbitkan reksadana syariah penyertaan terbatas, investornya belum tentu investor yang quote unquote syariah. Jadi ada juga yang non Hmm. muslim ikut membeli RDSPT. Ya, karena Karena memang lebih beragam ya Pak ya. Jadi investor untuk produk-produk syariah itu lebih beragam, tidak hanya terbatas investor syariah, tapi juga investor yang non syariah juga banyak yang join gitu ya Pak ya. betul. Nah, karena dengan skema syariah ini mungkin memberikan apa namanya Kenyamanan Pak. ketenangan yang lebih. Kalau kita tahu itu moga-moga berkah insya Allah. Nah, selain itu Betul betul. secara finansial kan tadi returnnya cenderung atau relatif lebih tinggi dan memang karena efeknya itu misalnya untuk efek bersifat utang itu adalah sudah tertentu di depan, jadi returnnya sudah lebih predictable untuk jangka waktu yang telah Hmm. ditentukan. Jadi bisa dimatchingkan dengan suatu kebutuhan cash outflow di masa depan. Nah, resikonya walaupun mungkin bisa relatif tinggi misalnya dibanding reksadana pasar uang, tetapi kita bisa menilai secara langsung resiko tersebut dari prospek investasi yang sudah ditentukan di depan. Nah, di Betul luar betul. itu moga-moga teman-teman terutama yang muda-muda ini yang saya yakin, saya lihat lebih peduli pada sustainability dari lingkungan, masa depan ekonomi kita, kepedulian sosial, maka RDPT ini sebetulnya banyak yang berorientasi sosial maupun environmental, termasuk yang di kami yang terus mencari prospek-prospek infrastruktur yang ramah lingkungan. Iya iya. Jadi ini kalau saya lihat ini solusi sebenarnya Pak. Solusi buat teman-teman yang kebanyakan investasi saham, tapi juga karena yang namanya investasi paham kan banyak gonjang-ganjing ya Pak ya. Banyak gonjang-ganjing. Nah, ini buat teman-teman nih sebenarnya boleh-boleh juga nih buat melakukan diversifikasi nih. Sehingga satu yang gonjang-ganjing masih punya, tapi sebagian juga cari yang lebih tenang. Tapi tetap returnnya ternyata lebih tinggi daripada yang produk-produk biasa. Nah, ini sebenarnya solusi juga buat teman-teman dan juga ternyata bisa kita takar ternyata teman-teman. Resikonya tuh kemudian bisa kita takar sesuai dengan karena kita bisa baca di depan prospeknya seperti apa atas usahanya dan juga bagaimana kita menilai dari risikonya. Kalau masih masuk dengan return yang oke, sebenarnya jadi salah satu pilihan gitu ya Pak Bambang ya. Betul sekali Pak Andre. Jadi ini bisa menambah prospek diversifikasi dari jenis atau kelas aset dari total investasi investor. Ya, terima kasih nih Pak Bambang Siswaji, Direktur Utama PNM Investment Management sudah sharing-sharing terkait dengan reksadana syariah pernyataan terbatas ini Pak Bambang. Mungkin
1 menit Pak sebelum kita tutup acara kegiatan hari ini, mungkin ada satu closing statement dari Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Andri Wicaksono dan para pemirsa semua yang telah meluangkan waktu bersama kita, dan moga-moga eh, dengan upaya ini merupakan satu langkah kita bersama-sama selain untuk mengembangkan terus keuangan syariah, juga untuk mendukung pengembangan ekonomi yang bersifat syariah juga, sehingga bisa secara sustainable, secara sosial terus mendukung pengembangan ekonomi Indonesia demi kepentingan kita dan generasi kita yang akan datang. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat. Semoga kita bisa melewati pandemi ini di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Amin, 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 ya robbal alamin. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Terima kasih Pak Bambang Siswaji sudah join di acara kita pada hari ini, dan juga terima kasih juga kepada semua follower Pasar Modal Syariah. Semoga kita kegiatan pada hari ini bisa menambah pengetahuan dan juga diversifikasi produk teman-teman semua. Terima kasih. Akhir kata kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam Bambang. warahmatullahi wabarakatuh.